Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian pada asar di Masjid Istiqlal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir, disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Budi Utomo MA. Dalam kesempatan ini beliau menyampaikan kajian tentang kitab hikmah at-tasri wa falsafatuhu. Marilah kita ikuti bersama-sama kajian ini sehingga kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kemudian kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita lanjutkan kaji kita di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh yang ditulis oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, salah seorang dari ulama Al-Azhar, Kairo, Mesir. Hikmah yang akan kita baca pada kesempatan sore hari ini adalah hikmatul adab ma'allah. Hikmah beradab atau bersopan santun, bertata krama, berunggah-ungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-adab ma'allahi ta'ala an ta'budahu haqqa ibadatihi lituqarriba minhu wa kullama qarrabta minhu ishtadda khawfuka min jalalihi wa laqad qala ana aqrabukum minallah wa akhwafukum minhu wa laqad kana ba'du as-salaf as-salih min az-zuhad wal ibad idza waqafa lis-salah wa la dawqathu aqrabun aw kawa jismahu bin nar la yata'allam wa la yahussu bil alam linsirafi ruhihi wa qalbihi wa jasadihi insirafan kulliyan fin nihayatil quswa ilal khaliq jalla sya'nuhu wa alat kalimatuh. Wa'lam anna al-adab ma Allah ta'ala wa in kana al-kalam fihi yatul wa tada'al daulatul ukul watada'alu dauluhul uqul illa annahu yanhasiru fi salasati usulin tahta kulli aslin furu. Beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu hendaklah engkau menyembah Allah dengan penyembahan yang sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepadanya. Setiap kali engkau mendekatkan diri kepada Allah, maka akan bertambahlah rasa takutmu kepada keagungan Allah Jalla wa'ala. Dan telah disebutkan dalam sebuah hadis, aku adalah yang paling dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga banyak riwayat menyebutkan bahwa orang-orang saleh terdahulu dari kalangan ahli zuhud dan ahli ibadah, jika mereka sudah berhenti di dalam sholatnya dan tiba-tiba disengat oleh kalajengking atau bahkan disetrika tubuhnya dengan api, maka mereka tidak merasa sakit dan tidak tersakiti dan tidak merasa sakit karena ruhnya dan hatinya telah berpindah dengan perpindahan secara utuh. Fin nihayah al-quswa ilal khaliq. Jadi sudah bertransformasi hati, ruh, hati dan jasadnya sudah bertransformasi secara menyeluruh kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang
sangat agung dan sangat tinggi kalimatnya. Dan ketahuilah bahwa beradab kepada Allah, walaupun kalau dijelaskan itu akan sangat panjang dan akal sulit untuk bisa menerimanya, maka dalam pembicaraan ini dibatasi oleh al-mu'allif kitab di dalam 3 usul, di dalam 3 pokok yang sesungguhnya di bawah tiap pokok ini terkandung cabang-cabangnya. Al-aslu al-awwal ittiba'u awamirahu wa tarku kulli ma naha anhu wa hazara minhu. Yang pertama, di antara adab bersama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ini yang biasa disampaikan sebagai wasiat takwa. Mengikuti semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan dan yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi. As-sani at-tafannun fil wasail wal asbab allati tuqarribul 'abd min maulahu wa taj'aluhu mahbuban ladaihi. Memperbanyak cara-cara dan wasilah yang menjadikan sebab untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada tuannya Allah Jalla wa'ala dan menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salis mujahadatun nafas fi ma'naha an irtikabi kulli mahzuratin li'annaha khuliqat ammaratun bis-su' wa qadaruhu anna nabi qala hinna ruju'ihi min ghaswah raja'tum min jihadil asghar ila al-jihadil akbar faqila wa mal jihad al-akbar ya Rasulullah faqala jihadun nafas. Yang ketiga adalah mujahadah nafas. Jadi mujahadahnya jiwa, perjuangannya jiwa dalam makna bahwa dia harus berjuang untuk bisa terlepas dari sifat aslinya yang merupakan ammarah bisu. Jadi nafsu amarah, angkara, murka, ini aslinya manusia begitu. Maka yang ketiga di antara adab dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu kita berupaya dengan sungguh-sungguh agar hati kita, agar jiwa kita terlepas dari angkara murka. Jadi dari nafsu amarah bisu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis ketika baru pulang dari peperangan, kalian baru saja pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Maka para sahabat kemudian bertanya, apa yang dimaksud dengan jihad yang besar? Maka Rasulullah SAW menjawab, jihadun nafas, yaitu jihad untuk melawan hawa nafsu sendiri. Wahaka ba'du ma wurida minal ayat al-bayyinat ad-dalah ala wujubil adab ma Allah Ta'ala wallati man ittaba'aha faza birida wa nala al-falah wal fawz al-azim wal fadl al-jazil wan ni'am al-wafirah fid dunya wal akhirah. Qala jalla sya'nuh ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab al-ayah as-sab'in wal wahid ba'da as-sab'in. Dan juga banyak terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya kita untuk beradab kepada Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang mengikutinya maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan kemenangan,
mendapatkan keberuntungan yang besar, keutamaan yang agung, nikmat yang sangat banyak di dunia dan akhirat. Bagaimana Allah telah menerangkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, maka Allah akan memperbaiki semua pekerjaan-pekerjaanmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan satu kemenangan yang amat besar. Fanzur ilal fawz al-azim wal khair al-jasim allazi yanaluhu al-insanu fid dunya wal akhirah. Maka lihatlah kepada satu kemenangan yang agung, kebaikan yang besar yang diterima oleh manusia di dunia dan akhirat. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Surah Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, maka engkau akan menjadikan bagimu furqan. Furqan itu sesuatu yang dapat membedakan yang benar dan yang salah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua keburukan-keburukanmu dan juga mengampuni semua dosamu. Dan Allah adalah yang maha memiliki keutamaan yang besar. Dan satu lagi, qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah olehmu wasilah, jalan-jalan yang dapat mendekatkan dirimu kepada rahmat Allah. Dan berjuanglah dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, mudah-mudahan atau pasti kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Fahadhil ayat as-salas indamajat fiha kullul fadail al-mahamid wa jumi'at wa jama'at kulla durubil kamalat wa dallat ala anna man ata'a maulahu wa intaha amma nahahu wa sajada lahu wa iqtaraba wa tamassaka minal urwatil wusqa bi aqwas sabab faza bin najah fid dunya wal akhirah. Jadi ayat yang 3 tadi ini terkumpul, terakumulasi di dalamnya semua keutamaan dan kemuliaan, dan dikumpulkan segala macam kesempurnaan dan menunjukkan bahwa barang siapa yang mentaati Tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan bisa untuk mencegah dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah, sujud kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berpegang teguh pada tali Allah yang kuat dengan sebab-sebab yang kuat, maka dia akan mendapati kemenangan, akan mendapati keberuntungan di dunia dan akhirat. Tsumma a'lam anna Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqal khaira wasyarra wa la yaqa'u syai'un fil kauni min harakatin aw sukunin illa bi iznihi wa bi amrihi. Fa huwa subhanahu khaliqu kulli syai'in wa mudabbiru kulli amrin wa ma hadhil awalim illa mazhar min mazahiri qudratihi wa badi'i hikmatihi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan, dan tidaklah sesuatu dari ciptaan Allah, baik yang bergerak ataupun yang diam, dia akan sampai pada suatu keadaan kecuali dengan izin dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala urusan, dan yang demikian telah menjadi satu petunjuk, satu tanda
daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah agung dari Allah Subhanahu wa taala. Idza arafta hadza fanaqulu innahu minal adab annaka tuhsinu ta'bir fi janibillahi inda isnadi ay fi'lin ilaih. Jika Anda memahami ini, maka kita akan mengatakan bahwa termasuk dari beradab, bersopan santun, berunggah-ungguh kepada Allah adalah kita memberikan takbir. Takbir ini perumpamaan. Ketika kita menyebutkan sesuatu, memberikan penggambaran kita yang berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahsin at-ta'bir. Kalau kita menggambarkan perbuatan Allah ataupun semua kejadian ini, kita memperbaiki struktur bahasa kita dengan bahasa yang paling baik apabila kita sedang mengembalikan semua perbuatan kepada Allah. Waz-zauq as-salim yudriku hadzal adab idza qara'a qauluhu ta'ala hikayatan an sayyidina Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Dan zauq itu rasa, feeling, apa kalau orang punya kepekaan ya, kepekaan hati yang selamat akan mengetahui bahwa akan mengetahui adab ini. Jika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu cerita tentang Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah alaihi salatu wassalam. Di dalam Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 80, Nabi Ibrahim menggambarkan Allah dengan bahasa allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah yang menciptakanku kemudian memberikanku petunjuk, Dia yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum, dan jika aku sakit maka Dia yang menyembuhkanku. Jadi ketika menyebutkan wa idza maridtu, dan jika aku sakit, tidak disebutkan oleh Nabi Ibrahim dan jika Dia menjadikan aku sakit. Salah satu adab kalau menciptakan, khalaqani, Dia menciptakanku, wa yahdin, dan Dia yang memberikan petunjuk, wa yut'imuni, Dia yang memberi aku makan, wa yasqin, dan juga memberi aku minum. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan Allah yang menjadikan aku sakit, tapi Allah Subhanahu wa taala bahasanya pada waktu itu dialihkan dengan bahasa lain, wa iza maridtu, dan ketika aku sakit, fahuwa yashfin, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Yang tadi dimaksud sebagai annaka tuhsin at-ta'bir. Bagaimana cara kita untuk memberikan gambaran yang terbaik ketika menyipati perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang semua kejadian atas izin Allah, atas perintah Allah, tetapi di dalam hati orang yang memiliki kepekaan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mentasarrufkan bahasanya kepada bahasa yang lebih halus lagi. Walaupun secara hakikat memang Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan seseorang itu bisa sakit atau bisa sehat. Tetapi dalam ayat ini Nabi Ibrahim menyebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Fa isnadul khalqi wal hidayah wal it'am was suqya ila Allah taala bi isnadil marad ilaihi alaihi salatu wassalam darbun min durubil balaghah wa nau'un min anwa'it ta'dib ma Allah taala. Jadi ketika menyandarkan penciptaan, hidayah, makan, minum kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika menyandarkan sakit, wa iza maridtu, ini Nabi Ibrahim menyandarkan kepada dirinya sendiri. Ini merupakan satu contoh dari tingginya kepahaman, tingginya kesusastraan bahasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan merupakan bagian dari takdib, adab, kesopanan
Nabi Ibrahim kepada Allah Jalla wa Ala. Wa anna zal qalb as-salim mamlu'u hikmatan, dan hati yang selamat dipenuhi dengan hikmah. Wa zal zaka wal fatonah allazi duriba fil bayan bisahmin min husni zauq wal fahm yazuqu lazzatal ma'na allazi fi qouli ta'ala hikayatan min mu'minil jin. Dan juga wa anna zal qalb as-salim mamlu'un hikmatan, orang yang selamat hatinya maka akan dipenuhi dengan hikmah. Wa zal zaka wal fatonah, dan juga orang yang memiliki kecerdasan, kepintaran, kecerdasan yang dicontohkan di dalam keterangan ini, dia memiliki saham, bagian dari husnul zauq. Jadi apa? Husnul zauq, dia bisa untuk merasakan, bisa peka. Jadi memiliki saham kepekaan dan pemahaman yang dengannya dia bisa merasakan lezatnya makna yang ada di dalam perkataan-perkataan Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya contoh yang lain, wa fi qouli ta'ala hikayatan minal mu'minil jin, begitu juga bagaimana dikatakan oleh sekelompok jin yang beriman di dalam surah Jin ayat 10, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jadi di sini jin itu mengatakan, bagaimana kami mengetahui asyarrun urida, apakah keburukan yang diinginkan biman fil ardi, terhadap yang berada di bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau yang diinginkan oleh Rabb mereka adalah rasyada, petunjuk. Fanzur ya rakallah istitara naibil fa'il fi syarr wa zuhuri fi rusyd. Jadi dalam bahasa ini, ketika kelompok jin ini menyebutkan asyarrun urida, apakah keburukan yang diinginkan, tapi tidak disebut siapa yang menginginkannya ini, tetapi ketika disebutkan arada bihim rabbuhum rasyada, tapi ketika menyebutkan rasyada disebutkan rabbuhum. Jadi apakah keburukan yang diinginkan terhadap penduduk bumi ini, ataukah kebaikan yang diinginkan Rabb mereka, ataukah petunjuk yang diinginkan oleh Rabb mereka. Nah, ini salah satu bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang baik-baik maka disebutkan sandarannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hal-hal yang buruk apabila bisa dialihkan maknanya atau disembunyikan, maka akan disembunyikan. Demikianlah yang dicontohkan di dalam kitab yang mulia dalam Al-Qur'anul Karim. Kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menjadikan dirinya memilah perkataan ketika bisa saja secara struktur bahasa, dan jika Allah menjadikanku sakit, tetapi Nabi Ibrahim memilih, dan ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku, menyehatkanku. Dan dalam kata ini asyarrun urida, bisa saja disebutkan asyarrun urida rabbuhum, tapi tidak disebutkan apakah keburukan yang diinginkan Rabb mereka, tetapi rabbuhum tidak disebutkan. Tetapi ketika arada rabbuhum rasyada, disebutkan perkataan dimunculkan Allah sebagai naibul fa'il di dalam pekerjaan yang baik. Maka ini adalah salah satu dari bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Kadang-kadang ini orang kalau sudah berbicara di forum yang masyarakatnya atau kelompoknya sendiri ini suka-suka ngomongnya sembarangan. Jadi membicarakan atau membahasakan Allah, menggambarkan Allah itu kayak bicara dengan temannya sendiri. Padahal
para nabi begitu hati-hatinya. Para jin-jin yang taat kepada Allah juga berhati-hati ketika berbicara menisbatkan segala sesuatu kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma ja'alna ma'aka minal mu'addibina al-khalisin wansyurna fi zumratin najihin at-tahirin. Maka ya Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kami bersama Engkau ya Allah, bersama orang-orang yang beradab, bersama orang-orang yang lembut akhlaknya, orang-orang yang ikhlas. Dan bangkitkanlah kami ya Allah bersama kelompok orang-orang yang beruntung, orang-orang yang suci di sisi Engkau Jalla wa Ala. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua contoh ayat yang tadi dibacakan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kewajiban beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Katsir menyebut penyebutan jin lebih dahulu dari manusia adalah untuk memberikan isyarat bahwa jin apabila telah beribadah kepada Allah maka sudah hilang darinya riya dan juga sum'ah, tidak ingin lagi didengar dan dilihat orang. Tetapi bila manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang di tengah-tengah ibadah terus selip rasa ingin dilihat ataupun rasa ingin didengar apa yang dikerjakannya oleh orang lain. Maka jin yang begitu amat taatnya, begitu amat pekanya, hingga menyikapi Allah Subhanahu wa taala atau menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat, dalam menyandarkan perbuatan kepada Allah dengan begitu amat hati-hati, maka selayaknya kita dari bangsa manusia ini juga berupaya untuk lebih beradab dari bangsa jin di dalam menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan kata kita di dalam berdoa, pilihan kita di dalam menarasikan Allah, menunjukkan zauq as-salim, menunjukkan pemahaman kita yang lurus, menunjukkan bahwa kita merupakan bagian orang-orang yang memiliki kesadaran dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat sama-sama kita dengarkan, yang baik, yang benar, yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangannya al-fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada para pemirsa sekalian. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.